Kenapa takbir ini menjadi permulaan solat? Padahal bacaan zikir banyak. Liyastakhdiral musalli ma'nahu dalla ala azamati man tahayya'a li khidmatihi hatta tatimma lahul haibatu wal khusyu'. Agar supaya kita yang solat menghadirkan konsentrasi dalam hati kandungan makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sehingga kita ada pengagungan kepada Allah yang sekarang kita mau berkhidmat ibadah kepada Allah, supaya kita sadar yang besar hanya Allah, selain Allah kecil. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una fid darain. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li walidayhi wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa thaniha takbiru taharrumin. Adapun yang kedua daripada rukun salat yang 14, takbiru taharrumin, yaitu membaca takbiratul ihram. Lil khabaril muttafaqi alaihi, karena ada hadis muttafaq alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza qumta ila sholati fakabbir, apabila kamu berdiri menuju kepada salat, maka bacalah Allahu Akbar. Summiya bidzalika, dinamakan takbir bidzalika, dengan demikian itu takbir taharrum, li'annal musalliyah yahrumu alaihi bihi ma kana halalan lahu qablahu min mufsidatis salati. Karena bahwa orang yang solat itu menjadi haram atasnya dengan sebab takbir oleh sesuatu yang tadinya itu boleh baginya sebelum takbir dari segala yang membatalkan solat. Wa ju'ila fatihatas salati liyastakhdiral musalli ma'nahu dalla ala azamati man tahayya'a li khidmatihi hatta tatimma lahul haibatu wal khusyu'. Dan menjadikan waju'ila, dan dijadikan takbir itu fatihatas salati, akan permulaan salat, agar supaya menghadirkan oleh orang yang salat akan maknanya takbir. Adalah makna yang menunjukkan ala azamati man tahayya'a li khidmati, atas agungnya zat yang ia bersiap sedia untuk berkhidmat kepadanya. Hatta tatimma lahul haibatu wal khusyu', sehingga sempurna bagi musalli oleh haibah dan kekhusyuan. Wa min sama, dan dari sana ta'lil, alasan zida fi tikrarihi, ditambahkan takbir itu pada pengulang-ulangan takbir, liyaduma istishabu dzainika fi jami'i salatihi, agar supaya langgeng oleh mengakali kedua ini haibah dan khusyuk pada seluruh salatnya seseorang.
Ya, wallahu alam bisawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita melanjutkan tentang solat, memasuki rukun-rukun solat, dan malam hari ini membahas rukun solat yang kedua dari 14 rukun yang disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in ini. Oleh karena solat itu mula-mula yang bakal dihisab oleh Allah, maka kita harus faham betul tentang solat ini, saudara. Ulama bertujuan dengan ngaji bab solat ini agar supaya kekurangan demi kekurangan pada solat kita dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Analoginya kayak orang anak kecil main sepeda, ketika dia jatuh-jatuh atau nabrak pohon kelapa, tidak akan ditertawakan, akan tetapi dimaklumi sebab masih belajar. Begitu ketika malaikat melaporkan solat kita, lalu malaikat bilang, nih orang solatnya belum benar, belum mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bilang, catat aja ganjarannya, maklumin dia masih duduk di majelis taklim, masih belajar. Itulah pentingnya. Tapi belajarnya dia nyender, biarin, mungkin pinggangnya sakit, yang penting masih belajar. Begitu, masih belajar. Ini penting. Rukun solat yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbir ditambahin catatan ihram. Apa itu ihram? Mengharamkan. Kenapa ini takbir disebut takbir mengharamkan? Jadi saudara, sebab kita orang sebelum sholat ngangkat handphone boleh enggak? Boleh. Ngobrol? Boleh sebelum takbir. Begitu. Makan boleh. Garuk-garuk begini gatal boleh. Tapi kalau sudah takbir, yang tadinya boleh menjadi haram, maka disebutlah takbir taharrum, atau bahasa redaksi lain takbiratul ihram. Sama aja uang sama duit, ini beda kata. Apa itu takbiratul ihram? Takbir yang membuat haram yang tadinya boleh. Makanya di sini summiya bidzalik, dinamakan takbir dengan sebutan takbiratul ihram, sebablah orang yang solat menjadi haram dengan sebab takbir. Apa-apa yang tadinya boleh sebelum takbir, seperti makan, minum, ngobrol, garuk dan seterusnya, menjadi haram. Menjadi haram. Ini disebut takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram, maka sebutan takbirnya namanya takbir intiqal. Selain takbiratul ihram, Allahu Akbar dalam solat disebut takbir intiqal. Takbir pindah-pindah gerakan daripada gerakan-gerakan solat. Intiqal itu nanti dijelaskan, tidak wajib. Pertanyaannya, dari mana dalilnya bahwa takbiratul ihram ini wajib hukumnya di dalam salat? Banyak hadis yang menjelaskan tentang takbir ini adalah rukun salat. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, juga Imam Tirmidzi di dalam Sunanut Tirmidzi-nya, juga Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, daripada sahabat Nabi Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala an,
Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, miftahus salati at-tahur wa tahrimuhat takbiru wa tahliluhat taslimu. Kata junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembuka solat itu berwudu. Artinya wudu syarat solat. Wa tahrimuhat takbiru, adapun yang membuat haram daripada solat yaitu takbir. Dari sini disebut takbiratul ihram atau takbir taharrum istilahnya. Wa tahliluhat taslim, yang menghalalkan membuat boleh salam. Maka di awal-awal Fathul Mu'in ketika membuat definisi solat, beliau menyatakan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusatin. Dalam halaman 3 Fathul Mu'in itu dijelaskan begitu. Solat adalah ucapan-ucapan pada umumnya, perbuatan-perbuatan yang mana permulaannya takbir dan penutupnya salam, tentu dengan syarat-syarat yang ditentukan, diatur. Udah kelewat syaratnya. Dan dari sabda Nabi itulah ketika Nabi menyatakan wa tahrimuhat takbir. Jadi takbir ini disebut takbir tahrim. Bahasa lainnya supaya ada redaksi fikih, takbiratul ihram. Dengan mengucapkan bahasanya adalah sega taksir gitu, daripada ahrama yuhrimu ihraman gitu. Binanya mutaaddi namanya. Sulasi Mazid bagian 1 bab 1. Tapi Fathul Mu'in mengikuti Sulasi Mazid bagian 2 bab 4. Dari taharrama ya taharramu taharruman, inilah menyebutkan takbiru taharrum, tapi maknanya sama. Takbir yang membuat haram apa-apa yang sebelum takbir boleh. Maka dalam haji ada namanya niat ihram dalam haji. Begitu juga dalam umrah. Rukun haji ada 6, rukun umrah ada 5. Niat ihram, tawaf ifadah atau wukuf Arafah, tawaf ifadah, sa'i, cukur atau gunting, dan ke-6 tartib mu'zamil arkan. Bila dalam umrah 5 rukunnya, niat ihram, tawaf, sa'i, cukur atau gunting, dan tartib jami'il arkan. Kenapa disebut niat ihram? Sama alasannya. Niat yang dengan niat itu menjadi haram apa yang tadinya boleh. Kita boleh pakai baju begini, dengan niat menjadi haram. Begitu, menjadi haram. Pakai minyak wangi boleh, dengan niat itu menjadi haram. Begitu. Itulah disebut niat ihram. Maka di dalam solat disebut takbiru taharrum, takbiratul ihram. Fathul Mu'in mengambil dalil dari Bukhari dan Muslim. Begitu. Karena memang referensi hadis untuk kita memutuskan hukum paling tidak harus 14 kitab hadis. Dari mulai Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, Mustadrak Imam Hakim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Mu'jam At-Tabarani, Sunan Al-Baihaqi, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Masih ada ini yang lainnya, Musnad Al-Bazzar dan seterusnya. Tapi 14 paling tidak baru bisa memproduk fikih ini, saudara. Ini intisari, fikih ini intisari dari Quran dan hadis.
ibaratnya KFC. Tahu KFC? Makanan siap saji. Gitu. Kalau saudara mau dibedah KFC, maka ditanya, ini berasnya dari mana? Pandanwangi apa dari Cianjur? Nanamnya berapa bulan? Airnya bagaimana? Itulah hadis. Dan kita bukan waktunya ke sana-sana. Orang lapar itu pengen, udah kita nggak ngomongin hadis. Udah langsung aja. Itulah fikih. Bukan berarti nggak ada Quran, nggak ada hadisnya. Uang udah intisari, udah intisari. Itu begitu. Semuanya bakal merujuk kepada aturan yang ada. Kata Fathul Muin, dalilnya dari mana? Bahwa takbiratul ihram itu wajib dalam solat, yang mana solat tidak bakalan sah bila tidak mengucapkan takbir. Kata Fathul Muin, karena ada hadis yang sahih muttafaq alaih, artinya rawahul Bukhari wa Muslimun. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan. Itu begitu. Dari siapa ini? Dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Juga daripada sahabat Nabi Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu ta'ala an. Berbicara Nabi ini tentang orang yang solatnya belum benar. Apa kata Nabi ngajarinnya? Idza qumta ila solati fakabbir. Kata Nabi, idza qumta ila solati fakabbir. Sumakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Sumarka hatta tatma'inna raqi'an. Al hadis bitulih. Kata Nabi, bila ente solat berdiri, tuh Nabinya ngomongnya berdiri. Nanti kita ngomong bahwa berdiri itu rukun solat. Bila ente berdiri solat, maka ente ucapkan Allahu Akbar. Kemudian ente baca daripada Al-Quran, yakni nanti suratul Fatihah. Udah rapi Fatihah, ente ruku. Ini nerangin rukun-rukun nih. Ente ruku. Rukunya kudu benar, sampai benar-benar ada tumakninah dalam ruku. Dan terus tuh Nabi suruh yang tidal dan seterusnya. Inilah diantara kenapa di dalam madhab Syafi'i itu takbiratul ihram rukun solat. Sebab tidak dinukilkan dari Nabi kalau solat enggak baca takbir. Semua penukilan para sahabat itu dari 124.000 orang sahabat, semuanya bilang Nabi itu kalau sholat takbir. Ini menunjukkan takbir ini wajib. Wajib. Dari mana wajibnya itu? Nabi bilang fakabbir. Fakabbir itu namanya saudara sighatul amri. Di dalam kitab usul fiqih yang kecil namanya al-waraqat. Begitu. Itu dijelaskan di sana al-amru idza tujurrida minal qarina unsurifa lil wujub. Bila ada sighat amr, perintah, sighat perintah itu, redaksi perintah, takbirlah kau. Itu perintah. Bila tidak ada yang memalingkan, maka maknanya wajib. Wajib. Kayak fakabbir nih, maknanya wajib. Tapi bila ada yang memalingkan, itu perintah, bisa jadi maknanya boleh, tidak wajib. Seperti dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Apabila telah selesai solat Jum'ah,
fantashiru, ayo ente pada kabur semuanya ke kantor, ke toko, ke warung, wabtaghu min fadlillah, cari rezeki. Itu perintah Allah tuh. Fantashiru fil ardi, ayo pada pergi. Ini perintah. Apakah pergi habis sholat itu wajib? Oh tidak, sebab ini perintah sesudah ada larangan. Ayat sebelumnya Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, bila adzan kedua Jumat sudah dikumandangkan, maka Anda kudu bergegas menuju sholat Jumat, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli dan aktivitas lain. Maknanya haram jual beli kalau sudah adzan kedua, haram kemana-mana bagi yang wajib sholat Jumat. Habis dilarang tuh jual beli. Kan ditunggu ini ama kita, haram nyampe kapan? Apa terus ini haram jual beli? Allah jelasin, fa idza qudiyatis sholatu, bila sholat udah rapi mah fantasiru, boleh, bukan wajib. Boleh balik ke kantor, boleh balik ke toko, boleh juga duduk aja di masjid wirid sampai asar, silahkan. Kalau tokonya punya sendiri, kalau karyawan pecat gitu kalau kagak balik. Ini bab lain. Begitu Islam. Banyak kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu kata Nabi, saya melarang Anda ziarah kubur, haram. Tapi Nabi suruh fazurwa, silakan. Dulu masih awal-awal Islam, orang salah. Nanti kalau sekarang udah paham tentang kudrat, iradat, orang nggak ada yang minta ke kuburan, nggak ada yang mengata kuburan itu adalah Tuhan, kagak ada. Kagak ada yang mengata kuburan itu Tuhan, kagak ada. Bahkan ada waqiah besar dinukilkan oleh banyak ulama tentang peristiwa Ibnu Taimiyah yang sezaman dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam. Ibnu Taimiyah haram ziarah kubur, haram ziarah wali-wali, nggak boleh, dengan alasan la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Itu begitu panjang tuh alasannya, pokoknya haram. Ibnu Taimiyah kedengeran oleh Ibnu Athaillah Sakandari saat itu. Temuin ulama tuh, kalau ada orang berkomentar keliru datengin. Ditanya, wahai Ibnu Taimiyah, apakah benar engkau bilang ziarah kubur itu haram ke wali-wali? Kata Ibnu Taimiyah, betul, haram. Kenapa Anda bilang haram? Kenapa? Apa dalilnya? Karena Islam gak boleh tanpa dalil. Kalau ngomong kudu ada dalil, kudu ada bukti. Itulah hebatnya Islam. Kata Ibnu Taimiyah, saya khawatir orang jadi musyrik, khawatir orang jadi musyrik, menuhankan kuburan. Oh begitu. Ditanya lagi oleh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, jadi alasan haramnya karena kekhawatiran. Jawaban beliau, iya, daripada muslim itu jadi syirik, saya larang. Namanya saddan lidzara'i' di dalam kaidah memproduk hukum tuh, gitu, menutup. Jadi tindakan preventif lah, kira-kira begitu. Daripada bakal jadi syirik, ya haram aja. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, boleh saya fatwakan pendapatmu ini kepada semua orang? Kata beliau, boleh. Bukan ini yang saya mau fatwakan. Saya bakal bilang kepada semua orang berdasarkan
pendapat Anda kepada semua para bujangan yang sampai hari ini belum menikah, kata Ibnu Athaillah, saya suruh potong zakarnya. Begitu, potong zakarnya. Loh, kenapa? Khawatir zina. Nempel aja dipakai kagak, ngeri. Begitu kata Imam Ibnu Athaillah. Begitu kan sama, alasannya karena khawatir daripada nanti terjebak zina, mendingan potong. Fasakata Ibnu Taimiyah, diem aja dia. Bahkan ada riwayat kala itu Ibnu Taimiyah belum menikah, ada riwayat potong punya ente. Begitu, ngeri. Punya bini kagak dipakai, kagak, ngeri, takut. Diam dia. Itu menunjukkan kekhawatiran itu tidak berdasar gitu. Enggak begitu. Jangan kita kemudian salah. Sampai adalah teman kami menjawab, saya lihat adalah orang di kuburan wali begini. Ente lihat dengan mata kepala ente? Iya, baik. Sebagai muslim yang benar, wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Salahin yang salah, tapi jangan potong ajarannya. Bila ada kuku panjang, pegel dipotongin mulu, mendingan potong tangannya aja. Karena motong kuku mulu, pedikur, medikur, pegel. Duit lagi daripada begini, dari sini aja. Wis enggak bakal. Ini namanya tindakan yang salah. Kalau ada dilihat muslim salah dalam ziarah kubur wali, tegur, jangan diruntuhkan ajarannya. Tuh begitu. Jadi ulama itu enggak sembarangan. Jadi kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dulu saya larang, fazuruha, perintah. Karena an-nahyu al-amru ba'dan nahyi yadullu alal jawaz wal ibahah. Bila ada perintah datangnya sesudah larangan, itu menunjukkan kebolehan. Begitu. Di sini Nabi bilang, idza qumta ila sholati fakabbir. Bila Anda sholat, bacalah Allahu Akbar. Ini perintah. Nah, perintah di sini ini maknanya wajib. Sehingga i'lam dalam madzhab Syafi'i anna takbira tajibus sholatu bihi. Ketahuilah bahwa takbir itu solat wajib dengan mengucapkan Allahu Akbar. Falidala tasihus solatu biduni. Karena itu solat tidak sah tanpa adanya takbir. Karena itu dalam fikih Syafi'i, mau Fathul Wahhab, mau Iqna, mau apa aja dah, Minhajut Thalibin dan seterusnya, itu mesti ada kalimat takbiratul ihram. Begitu saudara. Pertanyaan lanjutannya, kenapa takbir ini menjadi permulaan sholat? Ini namanya disebut elat ghaiyah, bukan elat hukmiyah. Elat hukmiyah sudah Nabi begitu. Itu udah titik. Cuman kalau kita bilang Nabi, akal tuh masih terus jalan. Islam tuh dibantu oleh akal. Namanya elat ghaiyah. Meskilah tusbitul hukma. Begitu. Elat ghaiyah. Kenapa salat itu diawali dengan takbir? Kan udah dijelasin nama Nabi dalam hadis Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, wa tahrimuhat takbir. Yang mengharamkan daripada salat, membuat haram yang tadinya boleh adalah takbir. Sehingga takbir itu adalah wajib dalam salat. Kenapa takbir ini menjadi permulaan dalam kita salat? Begitu. Kenapa takbir Allahu Akbar? Padahal bacaan zikir banyak. Ada subhanallah,
ada alhamdulillah, ada la ilaha illallah, ada Allahu akbar, ada la haula wala quwata illa billahil alil azim. Banyak. Kenapa takbir? Waju'ila fatihatas sholati, takbir dijadikan permulaan solat, liyastakhdiral musalli ma'nahu dalla ala azamati man tahayya'a li khidmatihi hatta tatimma lahul haibatu wal khusyu'. Alasannya, kenapa takbir menjadi pembuka solat? Agar supaya kita yang solat menghadirkan konsentrasi dalam hati kandungan makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar, supaya ada di hati kita, sehingga kita ada pengagungan kepada Allah, yang sekarang kita mau berkhidmat ibadah kepada Allah, supaya kita sadar yang besar hanya Allah, selain Allah kecil, jabatan kecil, duit kecil, kantor kecil, apa aja kecil. Yang besar cuman Allah. Jangan dibesar-besarkan, kecil. Begitu, supaya muncul. Sebab ini diantara ruh solat. Kalau kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal itu, amalan itu adalah bungkus saja, bungkus. Tapi ada ruhnya, ruhnya. Nah, ini kita mau menuju ke sana. Supaya kita ngomong, ruhnya ada sirrul ikhlas. Untuk menuju sirrul ikhlas harus dihadirkan di hati kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang besar cuman Allah, yang lain kecil. Maka suka orang bilang, bila menghadapi satu masalah, katakan, kau masalah kecil, yang besar hanya Allah. Ada Allah. Ini nih, hadirkan di dalam hati. Hadirkan dalam hati. Balik kepada Allah. Enggak bakalan orang yang rambutnya gondrong, lalu dia musuhan nama tukang cukur, yakini enggak bakalan rapi, malah tambah acak-acakan dan tambah gondrong. Orang yang hidupnya mengalami banyak problem kehidupan, makin jauh dengan Allah, yakini bukan tambah rapi problem itu, malah tambah acak-acakan. Jangan banyak menyalahkan Allah. Kenapa gua hidup kalau gua banyak masalah kayak begini? La innama aujadaka rabbuka liyus'idak. Tuhan hadirkan kau di jagat raya ini agar kau bahagia. Kenapa akalmu enggak kau gunakan? Akalmu itu begitu. Jadi kita kenapa diawali dengan Allahu Akbar? Supaya muncul di hati satu perasaan besar bahwa yang besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lain kecil. Jangan sampai kita sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata orang Jawa hatinya ngabar-ngabar kemana-mana, ingat jemuran, ingat ini, ingat ono, ingat itu. Coba kita bagaimana saudara, sedang ngobrol nah begitu ama mertua kita yang kita hormati, tapi yang kita ngajak ngobrol ono mulut teman kita, apa enggak marah itu mertua? Ini bukan mertua lagi yang nyipta kita. Maka biar kita benar-benar hati ini dengan Allahu Akbar diekspresikan dalam doa iftitah nantinya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nanti ke depan kita bakal bedah itu. Jadi kenapa takbir dijadikan permulaan solat? Supaya kita sadar yang besar Allah, yang lain kecil. Selain Allah kecil, selain Allah hina, selain Allah butuh sama Allah. Kita termasuk butuh sama Allah. Nabi kalau ada persoalan berat dalam kehidupannya, panggil keluarganya, anak-anaknya, ayo sholat, sholat, kita sholat.
ngadep. Kana Rasulullah SAW idza hazabahu amrun amaru ahlahu bis salat. Rasulullah bila ada sesuatu yang memusingkan maka ngajak keluarganya, kita salat balik sama Allah biar beres urusan. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Begitu supaya muncul kekhusyuan dalam salat, supaya muncul kenikmatan dalam ibadah. Makanya Nabi waju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan salat itu penyejuk mata. Jadi disebut jannatul ma'rifah. Jadi jannatud dunya, surganya dunia buat Nabi salat. Kalau udah salat udah enak banget. Laksana ada cewek nelpon kita ngajak ngapel, girang apa marah? Girang apa marah? Girang. Itulah Nabi. Enggak kayak kita dengar adzan maghrib nih Ramadan, alhamdulillah, girang. Tapi pas dengar adzan Isya, Allahu Akbar, astagfirullah, udah Isya aja, mana belum ngerokok, belum ngopi. Coba istighfar. Ada nggak yang model begitu? Yang mana orangnya? Nah ini, nggak bener ini. Begitu, udah istighfar aja dia. Jadi supaya keluar sir yang menunjukkan di dalam hati keagungan Allah, yang mana kita salat ini berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya muncul kenikmatan dalam ibadah. Supaya kita jangan sampai sholat terjebak pada formalitas muslim sebagai identiti aja, hanya ruku sujud tanpa ada makna. Coba kalau mau jujur, kita sholat 1% bisa mengakses cahaya dalam sholat, 1% saja. Ya Allah, kudunya kita ini berliput cahaya, kudunya hidup kita bahagia. Sebab kalau kita mau tanya saudara, kita sholat baru apa dari dulu? Hah? Baru apa dari dulu? Dari dulu. Kudunya udah paling benernya, tapi bermasalah ini. Ada masalah pada sholat kita. Jangan nyalain Allah. Gua udah sholat ya Rob, gua udah tahajud, duha udah, ngapa warung gua nggak maju-maju? Mau maju kemana lagi? Udah pinggir jalan, pengen ditabrak. Begitu. Jangan gugat Allah. Salat kita udah benar belum? Karena bukan salat menurut kita, harus menurut yang nyuruh. Inilah pentingnya mengaji ilmu fiqih, supaya kita faham benar-benar urusan ibadah. Urusan ibadah. Oleh karena alasan daripada takbir ini supaya muncul rasa besar Allah di dalam kita punya qalbu, dan qalbu tempat dipandang oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak pandang mukamu, rupamu, yang dipandang qalbumu. Bagaimana waktu mulut Allahu Akbar, apa yang muncul di hati? Apa yang muncul di hati? Kadang sholat enggak begitu. Begitu tuh. Apalagi taraweh. Taraweh itu imamnya waladhdallin, masih duduk aja kipas-kipas. Summa latus'alunna yaumaidin, baru soli. Allahu Akbar. Ada enggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya nih? Gitu. Apalagi kalau udah witir 3 bacaannya, kulhu falak annas, bangun baru kulhu, masih 2 lagi. Begitu witir terakhir. Begitu. Yang kayak begitu orangnya ngaji nih, ngaji. Saya curiga sama yang nyengir-nyengir ini. Begitu saudara, enggak ikut dari awal, enggak ikut. Begitu. Dari alasan ini, sir salat inilah mengapa takbir diulang-ulang dalam bacaan salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kata Fathul Muin, wa min sama, dan daripada alasan tersebut, zida fi tikrarihi, diulang-ulang Allahu Akbar, diulang-ulang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diulang-ulang. Kenapa? Liyaduma istishabu dzainika fi jami'i salatihi, agar supaya langgeng perasaan rasa haibah dan khusyuk dalam hati seorang muslim dalam sepanjang solatnya dia. Bukankah dalam Al-Quran Allah jelaskan, inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar, solat itu bisa mencegah dari yang keji dan mungkar. Solat apa? Solat yang benar dan sempurna. Maka bila kita kemudian solat masih bermasalah, ini solat kita masih belum benar. Aqimis sholata li dzikri, dirikan solat untuk ingat Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, dengan ingat Allah hati tenteram. Dirikan solat biar hidup penuh dengan ketentraman. Kalau kita masih belum tenteram jiwa kita, bermasalah pada ibadah kita. Inilah kenapa takbir diulang-ulang di dalam kita punya ibadah, supaya muncul kesadaran dalam jiwa dan hati sanubari seorang muslim akan kemahabesaran Allah, sehingga kita ada khusyuk, ada takut sama Allah di dalam kita punya ibadah. Pelan-pelan saudara menuju ke sana, supaya muncul kayak begitu. Mulai sekarang belilah buku praktek solat yang dijual di pasar-pasar yang ada terjemahannya, biar kita mengerti terjemahan daripada bacaan-bacaan solat. Atau ikuti ngaji ini rada lama gitu, nggak tahu ini kelarnya kapan, ini rukun solat ini baru 2 nih, begitu saya nggak paham. Begitu, biar buru-buru beli aja di pasar. Begitu. Arti-arti itu jangan kayak burung beo. Beo tuh la ilaha illallah. Sampai di rumah kiai itu beo bisa baca la ilallah 400 kali setiap ada tamu datang. La ilaha illallah. Itu kalah yang di Masjid At-Tawab, belum tentu sehari dapat 400 sama beo. Asal ada orang aja la ilaha illallah, tapi waktu mati bunyinya mati. Kenapa? Enggak tahu artinya. Jangan sampai bacaan solat yang kita baca sampai detik ini belum paham apa ini nih. Begitu, kurang bermakna, kurang. Maqrunan bihi aibit takbiri an-niyatu. Kemudian takbir ini saudara ada syarat-syarat wajibnya, ada sunnah-sunnahnya. Setidak-tidaknya syarat wajib takbir bisa ada 7 dan sunnahnya banyak. Kayaknya nggak cukup takut kesubuhan doang malam hari ini. Saya mau tutup sampai makrunan bihi aibit takbirin niyatu. Ini diantara wajib-wajib atau syarat-syarat takbiratul ihram supaya takbirnya sah. Beliau sampaikan kudu bareng dengan niat. Niatnya kudu bareng dengan takbir. Ini nanti kita bedahnya, jangan malam hari ini kepanjangan. Segini aja dulu.